Nah, sekarang kita akan membahas ya tentang apa? Tentang ciri-ciri umum gitu. Ciri-ciri umum dari surat Makki dan Madani. Maksudnya ciri-ciri umum ini maksudnya gimana? Ciri-ciri umum ini maksudnya yang biasanya ada gitu. Yang biasanya ada gitu dalam surat Makki dan Madani. Kita kan udah tahu ya bahwasanya Makki ini tumpuan kita tetap bahwasanya Makki ini yang diturunkan ketika sebelum hijrah dan Madani ini yang diturunkan setelah hijrah, tetap seperti itu. Tapi para ulama di bab ini atau di bidang ini mereka membuat semacam pengelompokan ciri-ciri gitu yang biasanya ada. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ya kalau misalnya kita nemuin hal ini gitu dalam suatu surat, oh berarti dia Makki, misalnya seperti itu. Misalnya kalau ada hal ini di surat itu, oh berarti dia Madani gitu. Walaupun sifatnya ciri-ciri ini tidak mutlak gitu. Maksudnya dia tidak mutlak gitu, tidak mutlak kalau ada ini itu dia surat Makki atau Madani. Tapi ini sebagai apa? Sebagai tanda aja lah. Sebagai apa? Sebagai tanda lah, tanda aja gitu. Biasanya ini hanya biasanya ya, ini ingat biasanya. Biasanya ada gitu. Kalau ada ini oh berarti dia Makki. Kalau ada ini oh berarti dia Madani. Kalau ada ini oh berarti dia Makki. Ada ini dan ini. Jadi biasanya, tapi apa? Tidak mutlak gitu. Misalnya gimana? Ya langsung aja kita bahas ya biar semakin gampang atau semakin lebih jelas. Misalnya salah satu ciri-ciri yang ditentukan oleh para ulama nih terkait surat Makki dan Makki adalah lafadz ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas sama ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini di depan nih kebalik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Nih ya. Kalau ada dua ini yang pertama ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada ya ayyuhan nasnya, kalau di depan suratnya atau di tengah-tengah atau di mana ada kalimat ya ayyuhan nas, ya para ulama mengatakan bahasanya apa? Bahasanya oh ini berarti Makki. Ini surat Makki gitu. Tapi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, ini biasanya apa? Biasanya Madani. Kenapa seperti ini? Ya karena para ulama lihat gitu. Ini kan khitabnya apa? Maksudnya yang ditujukan surat ini kan panggilan nih ya, wahai manusia, ya ayyuhan nas gitu. Maka para ulama berpikiran bahwasanya oh ini yang ditujukan ini adalah untuk manusia gitu. Ini umum gitu kepada orang. Ini pasnya apa? Pasnya ya sebelum hijrah gitu. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah sebelum hijrah beliau mendakwahkannya masih umum, masih tentang tauhid, menyeru para manusia, ya kan? Para manusia itu untuk apa? Untuk masuk Islam gitu. Adapun setelah hijrah, maka kebanyakan kitabnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang hijrah dengan Rasulullah kan orang-orang yang beriman kan? Orang-orang yang beriman dari Makkah, mereka ikut hijrah sama Rasulullah ke Madinah, dan Rasulullah tinggal di Madinah yang dimana di dalamnya itu kebanyakan adalah orang-orang yang beriman. Makanya ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka para ulama ini ngomong bahwasanya oh ini biasanya ya ayyuhalladzina amanu ini adalah salah satu ciri-ciri surat Madani, dan ya ayyuhan nas ini adalah salah satu ciri-ciri surat yang Makki atau Makkiyah. Walaupun tidak mutlak ya. Ini tidak mutlak. Wa illa kita nemuin juga gitu ada ya ayyuhan nas tapi di surat Madani. Misalnya di surat An-Nisa nih. An-Nisa kan pertamanya apa? Ya ayyuhan nas, ya kan ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah kan? Ini surat An-Nisa padahal dia apa? Madani gitu. An-Nisa Madani, tapi nyatanya di depannya ada ya ayyuhan nas gitu. Jadi ini tidak mutlak, hanya saja para ulama ngomong bahwasanya ya ayyuhan nas ini hanya biasanya. Ingat, ini biasanya aja. Ya ayyuhan nas ini biasanya surat Makki. Kalau ya ayyuhalladzina amanu maka dia surat Madani, seperti itu ya. Kemudian lagi para ulama yang kedua menyebutkan ciri-ciri ya kan surat Makki, bahwasanya kalau misalnya suratnya itu berkaitan dengan kisah-kisah ya kan, kisah-kisah umat terdahulu ya. Ada kisah-kisah umat terdahulu, maka ini biasanya surat Makki. Surat Makki. Adapun kalau misalnya suratnya itu kebanyakan berhubungan tentang apa? Tentang kewajiban, berbicara tentang kewajiban, kemudian tentang larangan-larangan, ya kan, kemudian tentang faraid dan lain sebagainya. Faraid ini maksudnya hukum-hukum gitu ya. Hukum-hukum dalam Islam, maka ini para ulama mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya biasanya itu adalah surat Madani. Kenapa seperti ini? Ya karena ketika fase Makkah, ketika fase sebelum hijrah kan Rasulullah itu berdakwah tentang apa? Tentang tauhid. Makanya biasanya Quran yang turun ketika fase sebelum hijrah itu mengisahkan tentang umat-umat terdahulu. Ya kan, kisah-kisah umat terdahulu di mana para nabi-nabi juga
apa juga menyeru umat-umatnya kepada tauhid gitu kan ya. Maka ini pas banget ketika dikatakan di fase Makkah. Adapun di fase Madinah atau fase setelah hijrah itu adalah apa? Ya setelah tauhidnya kuat gitu kan ya, maka banyak turun apa? Banyak turun tentang kewajibannya, apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa hukum-hukumnya, hukum talak, kemudian hukum haji, kemudian dan apa? Definisi lagi. Dan yang lainnya nih tafasil itu apa sih? Dan rincian-rincian seperti ini adanya apa kebanyakan di surat yang ya dia madani. Jadi ini ya salah satu. Tapi setelah kita bilang itu tidak mutlak, ya kan? Wa illa ada beberapa surat Makki yang membahas tentang hukum-hukum dan ada beberapa surat madani yang mengisahkan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Tapi ini biasanya aja, biasanya. Kemudian yang ketiga lagi yang dikatakan bahwasanya ciri-ciri umum, ya ciri-ciri umumnya adalah ketika ada kata-kata kalla. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya kalau ada kata-kata kalla, ini biasanya adalah surat Makki. Kalla, ya itu biasanya ada surat-surat Makki. Kemudian ada juga yang keempat, ya kan, ketika mengisahkan tentang kabar munafikin, kabar orang munafik. Ketika mengisahkan di surat itu ada kabar orang munafik gitu ya, itu biasanya apa? Biasanya adalah surat Madani gitu. Kenapa? Ya karena orang munafik ini baru adanya kapan? Ya baru adanya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah gitu. Ketika sudah ke Madinah maka barulah muncul orang-orang munafik. Adapun ketika di Makkah, ketika beliau belum hijrah kan pengikutnya masih dikit dan nggak mungkin dong pengikut yang dikit ini ada orang munafik di dalamnya gitu kan ya. Yang dengan bukti mereka semuanya ikut hijrah gitu kepada Rasulullah. Kalaupun ada orang munafik ketika di Makkah, ya mereka pasti pengennya tinggal di Makkah terus dong gitu kan ya. Orang hartanya semuanya di sana gitu kan ya. Nah ini yang keempat nih. Kalau ada kabar orang munafik biasanya sekali lagi biasanya itu adalah surat Madani. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama kalau ada ya kan, kalau di dalam surat itu ada mengisahkan tentang perdebatan dengan apa? Dengan ahlu kitab nih, ya kan, ahlu kitab. Maka biasanya apa di sini? Biasanya apa? Madani. Kenapa? Ya karena di Madinah ya kan, atau setelah Rasulullah hijrah itu di Madinah itu banyak tinggal orang-orang Yahudi gitu. Banyak tinggal orang-orang Yahudi dan Rasulullah ketika fase Madinah itu banyak berdiskusi itu dengan apa? Dengan orang-orang ahlu kitab ini. Makanya suratnya juga turun membahas tentang perdebatan dengan ahlu kitab. Jadi biasanya kalau ada kisah yang menceritakan tentang perdebatan dengan ahlu kitab, itu biasanya apa? Suratnya Madani. Ini adalah ciri-ciri umum ya. Sekali lagi kita tekankan bahwasanya ini umum biasanya gitu. Biasanya ada. Biasanya kalau ini seperti ini dan tidak mutlak seperti itu. Karena ada surat Madani ya kan yang ada beberapa ciri surat Makki ya kan, dan ada surat Makki yang memiliki beberapa ciri Madani, tapi biasanya ya kan ciri-cirinya adalah seperti ini. Tapi tetap tumpuan kita adalah tadi bahwasanya kalau surat Makki itu yang turun setelah Makki ini adalah turun sebelum hijrah, kemudian Madani ini adalah turun setelah hijrah.